Hai Bapak, selamat pagi. Nah, ketemu lagi dengan saya Sir Johan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu mengenai memodifikasi tampilan tabel. Oke, jadi disimak ya video berikut ini. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas modifikasi tampilan tabel. Yang pertama, murid-murid harus buka dulu aplikasi Excel ya. Nah, ketika sudah membukanya akan muncullah tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan utama dari Microsoft Excel. Nah, sebelum murid-murid mengubahnya, murid-murid harus tahu dulu apa sih itu kolom dan baris dan yang mana kolom dan baris. Oke. Jadi, baris itu adalah yang ini ya, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Sedangkan kolom adalah kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Oke, nah kita akan mengubah ukuran kolom dan baris. Yang pertama, langkah pertama yaitu pilihlah kolom yang ingin diubah. Contoh, saya akan mengubah kolom A. Oke. Yang pertama yaitu klik kiri atas home, kemudian format ya. Nah, ada dua pilihan column width dengan row height. Column width adalah untuk mengubah kolom. Row height untuk mengubah baris. Oke. Kemudian klik column width. Kemudian saya akan mengubahnya menjadi lebih besar yaitu 15. Oke, kemudian nah, sudah berubah. Oke. Nah, cara mengubah baris halnya sama dengan mengubah kolom. Yang pertama yaitu klik home, kemudian format dan row height. Oke. Nah, saya akan mengubahnya menjadi lebih besar yaitu 35. Kemudian oke. Nah, sudah berubah ya. Sangat mudah kan untuk mengubah ukuran kolom dan baris. Yang kedua, kita akan menghapus sel kolom dan baris ya. Cara mengubahnya juga gampang loh. Yang pertama yaitu ada tab home, kemudian pilih delete. Oke. Akan tetapi murid-murid pilih dulu delete yang mana ya. Contoh, murid-murid ingin menghapus kolom yang pertama. Oke, murid-murid pilih dulu kolom yang pertama, kemudian klik home, kemudian delete dan delete cell. Oke. Nah, sudah hilang ya. Nah, begitu juga untuk menghapus baris. Contoh, saya akan menghapus baris yang pertama. Nah, klik barisnya, kemudian tab home, kemudian delete, dan delete cells. Oke, nah sudah terhapus ya. Cukup gampang ya untuk menghapus kolom dan baris. Oke. Nah, yang ketiga, menyisipkan sel, kolom, atau baris. Caranya juga sangat gampang loh. Yang pertama yaitu murid-murid harus tahu dulu baris mana atau kolom mana yang ingin ditambah. Contoh, murid-murid ingin menambahkan baris di pertengahan antara 2 dengan 3 ya. Berarti antara baris 2 dan baris ketiga. Caranya gampang. Pertama-tama murid-murid hanya perlu klik kanan pada mouse murid-murid, kemudian insert. Nah, sudah bertambah di antara 2 dengan 3. Untuk menambah kolom juga sama halnya dengan menambahkan baris, yaitu kolom mana yang ingin ditambahkan. Contoh, kolom antara A dengan B. Oke. Nah, jadi murid-murid hanya perlu klik di kolom B, kemudian klik insert. Nah, sudah bertambah. Oke, cukup gampang ya. Nah, kemudian kita akan melakukan perpindahan antar sel ya. Caranya cukup gampang. Contoh, murid-murid sedang di posisi sel pertama, kolom A. Oke. Nah, murid-murid pasti ada ya di keyboardnya ada tanda panah ke bawah dan tanda panah ke atas. Ya, ke kanan dan ke kiri. Nah, itu adalah cara untuk berpindah antar sel ya. Nah, ini menggunakan keyboard. Oke. Kemudian kita akan menggunakan fasilitas wrap text. Nah,
gimana sih cara menggunakan fasilitas verb text-nya ini? Contoh, seakan mengetik terlebih dahulu, saya rajin belajar di rumah. Oke. Yang pertama, bloklah sel yang ingin digunakan verb text, yaitu contoh, seakan mengubahnya saya rajin belajar di rumah. Yang pertama, klik home, kemudian format, ya. Nah, ini cukup banyak, tapi kita hanya perlu menggunakan format cells, oke? Nah, kemudian ada number, alignment, font, dan lain sebagainya. Tapi yang kita gunakan adalah alignment, oke? Nah, kemudian seakan memilih vertikal ke bawah, ya. Kemudian wrap text-nya jangan lupa dicentang di bagian text control, oke? Kemudian oke. Nah, sudah ke bawah, oke? Cukup mudah ya untuk menggunakan fasilitas wrap text. Nah, kemudian kita akan menggabungkan beberapa sel. Contohnya, seakan menggabungkan baris pertama dengan baris kedua, oke? Yaitu murid-murid hanya perlu blok baris pertama atau kolom pertama dan baris kedua atau kolom kedua, ya. Contoh, kolom A dengan kolom B, yaitu baris pertama dan kedua, ya. Sudah seblok, kemudian klik home, kemudian ada merge and center, oke. Kemudian diklik. Nah, sudah bergabung ya selnya. Nah, caranya sangat mudah, oke. Nah, kemudian kita akan mengatur tampilan bingkai dan warna tabel. Nah, halnya sangat mudah loh, yaitu murid-murid hanya perlu blok sel atau range yang akan diberi bingkai. Contoh, seakan memberi bingkai pada baris keempat kolom D. Oke? Nah, caranya klik home, kemudian format, format cell, dan border, ya. Nah, murid-murid bisa lihat pada bagian border, murid-murid bisa lihat ya. Nah, ini ada untuk bingkai atas, kemudian bingkai bawah, bingkai kiri, dan bingkai kanan. Oke, nah sangat mudah ya. Ini adalah untuk membuat bingkainya. Nah, untuk mengubah garis, contoh, bingkainya ingin diubah menjadi lebih tebal. Nah, tinggal di bagian style. Oke, klik warnanya. Nah, sudah berubah ya. Cukup mudah ya. Kemudian klik OK. Nah, sudah ada ya bingkainya. Nah, kemudian kita akan menambah warna pada tabel. Ya, ini masih berwarna putih ya. Contoh, seakan mewarnainya berwarna kuning. Yang pertama, klik home, kemudian pada bagian font ada terlihat ya. Nah, ini ada fill color. Nah, kemudian murid-murid klik. Nah, ada beberapa warna ya, murid-murid bisa tinggal pilih atau more color sesuai dengan yang diinginkan. Seingin berwarna kuning, kemudian klik berwarna kuning dan selesai. Oke. Sangat mudah ya untuk mengatur tampilan bingkai dan warna tabel. Oke. Nah, cukup sekian untuk video kita hari ini. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya ya murid-murid. Nah, seharap murid-murid tetap rajin belajar di rumah dan jaga kesehatannya ya. Oke, see you.